Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't Pengertian tata tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti bahwa karangan atau karya tulis ilmiah tersebut disusun menurut aturan ketentuan sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Adapun struktur penyajian pada karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan biasanya terdiri atas beberapa paragraf yang memperkenalkan masalah dan subjek yang dihadapi. Ada juga yang dilengkapi dengan penelahan kepustakaan. Yang kedua, pokok bahasan. Bagian ini merupakan inti karya tulis, berisi keseluruhan bahan untuk menjelaskan seluk-beluk permasalahan suatu karya tulis ilmiah. Penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan logis. Yang ketiga, ada penutup. Ada beberapa komponen karya tulis yang termasuk dalam bagian pelengkap penutup. Ciri-ciri dari ragam bahasa Indonesia baku yaitu yang pertama, menggunakan awalan ber dan me secara eksplisit. Yang kedua, menggunakan kata tugas secara eksplisit dan konsisten sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, menggunakan struktur logika yang tidak rancu. Yang keempat, menggunakan struktur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kelima, menghindari pemendekan bentuk kata atau kalimat. Keenam, menghindari unsur gramatikal dan leksikal yang berbau kedaerahan. Menggunakan pola urutan aspek ditambah pelaku ditambah dengan kata kerja pangkal pada kalimat pasif berpelaku. 8. Menggunakan sistem tulis resmi yakni EYD. Karakteristik aspek tata tulis dalam penulisan ilmiah yaitu yang pertama, judul hendaknya singkat berupa frase berkisar antara 8-12 kata, mencerminkan isi, menarik, informatif, dan mengandung permasalahan yang dikaji. 2. Abstrak. Umumnya terdiri dari 100-150 kata, maksimal 3 paragraf berisi tujuan, cara penelitian atau pembahasan, dan hasil penelitian atau pembahasan. 3 paragraf mempunyai ciri 1 kesatuan ide, kepaduan hubungan antar kalimat, dan kelengkapan pikiran utama dan penjelas. 4. Pengalimatan hendaknya pendek-pendek tetapi jelas dan mengikuti struktur S per P. Yang pertama ada bahan dan jumlah halaman. Bahan untuk menulis karya ilmiah itu berupa kertas HPS yang berukuran kuarto dengan diameter lebar 21,5 cm, panjang 28 cm dengan berat 70-80 gram. Pengetikan dengan komputer dilakukan dengan huruf Times New Roman atau Arial dengan 12 poin. Kecuali untuk pengetikan judul itu 14 atau 16 poin. Jumlah halaman makalah berkisar 15-25 halaman, skripsi antara 30-60 halaman, tesis 150-200 halaman, dan disertai sekitar 300 halaman atau lebih. Selanjutnya, yang kedua ada pola ukuran kertas. Agar halaman karya ilmiah kita terlihat rapi, sebaiknya dipergunakan kertas sesuai dengan ukuran. Garis pembatas kertas itu bersifat standar dengan ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Kertas pada umumnya, tulisan ilmiah atau tugas akhir dan tugas besar lainnya pada perguruan tinggi di Indonesia dicetak pada kertas HVS berukuran A4 atau ukuran 210 mm dikali 297 mm dan berat 80 gram. Cetakan dan penjilitan. 1. Naskah dicetak pada satu muka halaman tidak bolak-balik. 2. Baris-baris kalimat naskah tulisan ilmiah berjarak 1,5 atau 1,5 spasi kecuali pada abstrak spasi yang digunakan adalah 1. 3. Penyimpangan dari jarak 1,5 spasi tersebut menjadi 1 spasi dilakukan pada notasi blok yang masuk ke dalam catatan kaki, judul keterangan, dan isi diagram, tabel, gambar, dan daftar pustaka. Huruf
pertama paragraf baru dimulai setelah 1 tab atau setara 6-8 ketukan dari batas tepi kiri naskah. 5. Huruf pertama sesudah tanda baca koma, titik koma, titik ganda, dan titik dicetak dengan menyisihkan suatu spasi atau ruangan antara dua huruf di belakang tanda baca tersebut. 6. Bab baru diawali dengan nomor lanjutan halaman dari bab sebelumnya. 7. Bentuk penjilitan adalah jilid buku tulisan ilmiah, halaman untuk pemisah bab baru, berbentuk kertas doorslike, berlogo perguruan tinggi berwarna. 8. Jenis cover baik untuk buku tulisan ilmiah disesuaikan dengan warna resmi dan jurusan. Kaidah tata tulis ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. Yang kedua, mengikuti kelajiman tata tulis pada disiplin keilmuan yang diikuti. Kerangka penulisan tata ilmiah. Kerangka naskah tulis ilmiah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak dimaksud merupakan extended abstrak terdiri atas 1 halaman abstrak atau lebih yang memuat abstrak tulisan ilmiah itu sendiri. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Abstrak terdiri atas 500 sampai dengan 800 kata dan memuat permasalahan yang dikaji, metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi. Abstrak ditulis tulisan ilmiah cetak dengan jarak 1 spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti tubuh naskah tulisan ilmiah. Lempar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci atau keyword. Yang kedua, bagian persiapan. Bagian persiapan tulisan ilmiah terdiri atas 10 urutan yang disesuaikan ketentuan dari jurusan. Yang pertama ada lembar judul, kedua halaman pengesahan, ketiga halaman persembahan, keempat kata pengantar, kelima halaman abstrak dan abstrak, keenam halaman daftar isi, yang ketujuh daftar simbol, 8 daftar tabel, 9 daftar gambar, dan yang ke-10 daftar lampiran bagian utama tulisan ilmiah. Yang ketiga, bagian naskah tulisan ilmiah. Bagian naskah tulisan ilmiah terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, bab 3 analisis, bab 4 perancangan, bab 5 implementasi dan pengujian, dan bab 6 kesimpulan dan saran. Yang keempat, daftar pustaka. Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri, oleh karena itu tidak diberi nomor bab. Daftar pustaka ditulis pada halaman baru dan judul daftar pustaka dicetak 3 cm di bawah batas atas halaman dengan huruf kapital tanpa titik di belakang huruf terakhir. Ada beberapa cara untuk menuliskan daftar pustaka, tetapi cara yang diusulkan untuk dijadikan format adalah cara yang akan diuraikan berikut. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan penulis dalam menyiapkan dan menyelesaikan tugas ilmiahnya. Semua pustaka yang dicantumkan pada daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam tata tulisan ilmiah. Daftar pustaka terdiri atas makalah dan buku yang diterbitkan dan lazimnya dapat ditemukan di perpustakaan. Yang kelima, lampiran. Lampiran dapat memuat keterangan tambahan, dokumen tambahan, penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah, penelitian, dan sebagainya, yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh naskah tulisan ilmiah akan mengganggu kelancaran pengutaraan tulisan ilmiah. Setiap lampiran diberi nomor yang berupa angka 1, 2, dan 3 atau huruf kapital abjad Latin A, B, C, dan seterusnya. Lampiran didahului oleh 1 halaman yang hanya memuat kata lampiran di tengah halaman. Halaman ini tidak diberi nomor. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang dianggap tidak merupakan bagian tubuh naskah tulisan ilmiah.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cetak miring. Ukuran huruf yang dipakai untuk cetak miring harus sama besar ukurannya dengan huruf untuk naskah. Cetak miring digunakan untuk penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia. Pada umumnya, cetak miring digunakan pada kata atau istilah untuk memberikan penekanan khusus atau menarik perhatian di bidang ilmu seperti botani, zoologi, geologi, dan lain-lain. Perlu dibuat pedoman khusus tentang pemakaian cetak miring untuk nama tumbuh-tumbuhan, nama binatang, nama batu-batuan, dan lain-lain. Cetak miring harus digunakan untuk nama spesies organisme. Contoh, Sonchus arvensis L. Penomoran. Sistem penomoran pada karya ilmiah mengikuti standar berikut. A. Tingkat pertama menggunakan angka Romawi besar. B. Tingkat kedua menggunakan huruf Latin besar, misal A, B, C, D. C. Tingkat ketiga menggunakan angka Arab, misal 1, 2, 3. D. Tingkat keempat menggunakan huruf Latin kecil, misal A, B, C, D. E. Tingkat kelima menggunakan angka Arab dengan satu kurung tutup, misal 1, 2, 3. F. Tingkat keenam menggunakan huruf Latin kecil dengan satu kurung tutup, misal A, B, C. G. Tingkat ketujuh menggunakan angka Arab dengan dua kurung, misal 1, 2, 3. H. Tingkat kedelapan menggunakan huruf Latin kecil dengan dua kurung, misal A, B, C. Halaman-halaman abstrak dan bagian-bagian persiapan tulisan ilmiah diberi nomor yang terpisah dari nomor halaman tubuh naskah tulisan ilmiah. Halaman-halaman bagian persiapan diberi nomor dengan angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk membedakan dari nomor halaman tubuh naskah tulisan ilmiah yang berupa angka Arab, nomor halaman ditulis di tengah bawah halaman naskah. Halaman buku tulisan ilmiah diberi angka Arab 1, 2, 3. Nomor halaman dituliskan di kanan atas, kecuali untuk di awal bab dituliskan di tengah bawah halaman naskah. Nomor halaman lampiran disesuaikan dengan bagian naskah tulisan ilmiah, tetapi didahului dengan bab lampiran. Contoh untuk lampiran A, halaman 1, A sampai 1, nomor halaman dituliskan di kanan atas dan halaman naskah. Selanjutnya bagian utama tulisan ilmiah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 analisa, yang keempat bab 4 perancangan, yang kelima bab 5 implementasi dan pengujian, yang keenam bab 6 kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Pustaka yang berupa makalah di majalah ditulis sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis pertama, yang kedua, nama penulis kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, judul makalah. Yang keempat, nama majalah atau jurnal. Yang kelima, nomor jilid atau volume dicetak tebal. Dan yang keenam, halaman awal disusul oleh garis datar dan diikuti oleh halaman akhir makalah. Ada penulisan kutipan. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Diikuti dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Misalkan Soeharno dalam kurung 1998, tanda titik 2 124. Menyimpulkan tanda petik ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Yang kedua, ada kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang terdiri dari 40 kata atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahulunya atau tanpa tanda kutip, diketik dengan jarak spasi tunggal. Yang ketiga, ada merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ditulis tanda kutip dan terpadu dalam teks. Yang keempat, ada cara menulis daftar pustaka yang berasal dari buku. Kumpulan artikel penulisannya sama dengan cara di atas, hanya ditambahkan dengan tulisan. Selanjutnya, ada cara menulis daftar pustaka dengan mengambil satu artikel dari buku. Kumpulan artikel, nama penulis artikel ditulis di depan, diikuti tahun penertiban, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tanpa huruf miring. Selanjutnya, ada cara menulis daftar pustaka yang berasal dari artikel dalam jurnal. Nama penulis artikel ditulis di depan, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, tahun, dan nomor. Selanjutnya, ada cara menulis daftar pustaka yang berasal dari artikel majalah atau koran.
Nama penulis ditulis terlebih dahulu, dilanjutkan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nama majalah atau koran dicetak miring diikuti dengan nomor halaman. Selanjutnya ada cara mendaftar pustaka dari koran tanpa penulis. Nama koran ditulis terlebih dahulu diikuti dengan tanggal, bulan, tahun terbit, judul, dan nomor halaman. Selanjutnya ada daftar pustaka dari karya terjemahan. Nama penulis asli ditulis terlebih dahulu diikuti oleh tahun terbit, tulisan asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun penerjemah, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Selanjutnya ada daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertasi. Nama penulis diikuti dengan tahun yang tercantum pada sampul, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang diampit dengan tanda kutip diikuti dengan jenis karya ilmiah. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.